Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, Ibu berharap semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa tetap semangat. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk mempelajari mata pelajaran IPA kelas 9 dengan materi pewarisan sifat pada makhluk hidup. Silahkan disimak. Materi pewarisan sifat pada makhluk hidup adalah materi kelas 9 untuk semester ganjil. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah berdiskusi dan menggali informasi, diharapkan peserta didik dapat 1. Memahami konsep gen, lalu yang kedua adalah memahami istilah-istilah dalam persilangan. Dan yang ketiga, Ibu berharap kalian bisa membedakan apa yang disebut dengan monohibrida dan apa yang disebut dengan dihibrida. Baiklah, kita mulai saja kegiatan kita pada hari ini. Ibu yakin kalian semua pernah bercermin. Dan pada saat bercermin pasti kalian bertanya-tanya, kenapa ya? Kok wajah saya mirip seperti ayah? Atau mungkin juga wajah saya kok hidungnya mirip seperti ibu. Atau mungkin juga kalau kalian mengamati keadaan fisik dari kakakmu atau adikmu, kenapa ya kok banyak kemiripan gitu. Nah, di sini Ibu punya dua gambar ya, dua keluarga. Yang pertama adalah keluarga Raffi Ahmad dan juga keluarga Gen Halilintar. Kalian bisa melihat bagaimana keadaan wajah dari Rafathar. Apakah Rafathar ini lebih mirip ke Raffi Ahmad ataukah lebih mirip ke Nagita Slavina? Nah, di sini kita lihat juga keluarga dari Gen Halilintar dari sekian banyak anaknya. Itu kita lihat wajah-wajahnya itu mirip-mirip semua gitu. Entah itu hidungnya mirip ayah atau juga mungkin hidungnya mirip ibu, atau matanya yang belok itu mungkin mirip ke kedua-duanya dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya kalau kita perhatikan, nah itu tidak terlepas dari yang namanya gen. Dimana di sini sifat-sifat dari suatu makhluk hidup akan diturunkan ke generasi-generasi berikutnya itu melalui gen. Ya. Baik, sekarang kita harus mempelajari lebih lanjut lagi tentang apa itu gen dan di mana letak gen itu berada. Nah, kalau kita berbicara masalah gen, kita bahas dulu yang pertama ya, bahwa ada bagian yang terkecil dalam tubuh makhluk hidup yang disebut dengan sel. Sel itu banyak macamnya. Ada sel darah, sel tulang, ada sel rambut, ada sel saraf, dan lain sebagainya. Dan salah satu sel yang ada di dalam tubuh kita adalah sel kelamin. Sel kelamin tentunya ada dua ya. Kalau sel kelamin jantan disebut sperma dan sel kelamin betina disebut sel telur. Nah, kebetulan di sini Ibu menggambar satu buah sel telur. Di mana di dalam sel telur ini itu di dalamnya memiliki isi, atau di dalamnya itu ada yang disebut dengan inti sel atau nama lainnya nukleus. Nah, di dalam inti sel itu terdapat lagi isinya yang bentuknya itu seperti baling-baling pesawat ya, yang disebut dengan kromosom. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, terus di dalam kromosom itu ada apa? Nah, kromosom itu di dalamnya itu memiliki lagi bagian-bagian yang disebut dengan gen. Kenapa Ibu menyebutkan gennya tidak hanya satu ya? Karena gen itu letaknya ada di dalam lokus di dalam kromosom, itu memang jumlahnya tidak hanya satu, tetapi banyak gen itu. Nah, sekarang memang gen itu apa sih? Kita lihat ya. Gen adalah faktor pembawa sifat keturunan yang diwariskan dari induk kepada keturunannya.
Lalu kapan gen itu diwariskan? Nah, gen itu diwariskan pada saat terjadi peleburan atau pembuahan. Sekali lagi diulangi, gen adalah faktor pembawa sifat keturunan yang diwariskan dari induk kepada keturunannya pada saat terjadi peleburan. Baik, sampai di sini materi gen bisa dipahami? Ya, baik, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang Ibu minta tolong kalian perhatikan ciri-ciri fisik yang terlihat pada foto-foto di atas. Yang pertama adalah foto seorang wanita cantik. Nah, bagaimana rambutnya? Kalian bisa lihat ya. Rambutnya lurus, lalu matanya sipit. Nah, bagaimana dengan foto wanita yang kedua? Apakah di sini ada persamaan dari bentuk rambutnya? Nah, tentu tidak ya, jelas sekali. Wanita yang ke-1 ini berambut lurus, lalu wanita yang kedua berambut keriting. Kalau hidung barangkali sama ya, kebetulan mereka sama-sama berhidung mancung, lalu kulit juga sama-sama berkulit putih. Nah, di sini kalau kalian lihat di sini ada bentuk rambut lurus, bentuk rambut keriting, matanya sipit, matanya besar, hidungnya mancung, lalu kulit putih. Nah, itulah yang disebut dengan gen. Makanya tadi Ibu bilang gen itu tidak satu, karena gen itu banyak. Ada gen rambut, ada gen kulit, ada gen hidung, ada gen macam-macam lah gitu ya, banyak sekali. Nah, sekarang Ibu punya lagi gambar satu lagi ya. Ibu yakin kalian sudah mengenal ya siapa sosok laki-laki ini. Nah, kalau kita perhatikan rambutnya, dia memiliki rambut yang lurus, hidungnya mancung sekali, lalu kulitnya putih, matanya tidak terlalu besar. Nah, sekarang apa yang akan terjadi kalau seandainya laki-laki ini dengan wanita ini melakukan perkawinan? Kalian bisa lihat ya, laki-laki ini berambut lurus, lalu perempuan ini juga berambut lurus. Nah, kalian harus bisa memprediksi kira-kira nanti suatu saat anaknya akan seperti apa? Apakah berambut keriting apa lurus? Kalau berambut keriting kayaknya nggak mungkin ya, karena ayah dan ibu kedua-duanya berambut lurus. Nah, sekarang apa yang akan terjadi kalau misalnya laki-laki ini melakukan perkawinannya dengan wanita yang satu lagi? Nah, di sini laki-lakinya berambut lurus, lalu ibunya berambut keriting. Kita yakin suatu saat anaknya, pasti prediksi kita, anaknya mungkin nggak ya kalau lurus rambutnya? Mungkin saja. Mungkin nggak kalau rambutnya keriting seperti ibunya? Bisa saja. Atau bisa juga rambutnya nanti tidak lurus, tidak keriting, tapi akan timbul menjadi ikal, mirip ke kedua-duanya. Nah, seperti itu ya. Jadi sekali lagi, gen itu diwariskan dari ayah ibu pada saat terjadi peleburan. Dan gen itu jenisnya banyak, ada gen rambut, ada gen kulit, ada gen hidung, dan lain sebagainya. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi pada pembahasan berikutnya. Nah, di sini Ibu menampilkan satu foto ya. Beliau adalah boleh dibilang seorang ilmuwan karena beliau adalah ahli botani. Tapi sekaligus dilihat dari kostumnya, kalian bisa lihat ya, menggunakan salib. Nah, beliau adalah seorang pastor. Lalu kenapa Ibu harus memperlihatkan foto beliau? Nah, karena beliau itu adalah merupakan ilmuwan atau sosok yang sangat penting yang ada hubungannya dengan materi yang sedang kita bahas hari ini, yaitu tentang pewarisan sifat keturunan. Nah, beliau pada saat melakukan penelitian pada sejenis tanaman ercis. Ada yang tahu tanaman ercis itu apa? Kalau tanaman ercis kalian nggak tahu, kalau kacang polong tahu nggak? Nah, jadi tanaman ercis atau nama lainnya adalah kacang polong atau nama latinnya adalah Physarum sativum adalah jenis tanaman yang dijadikan sebagai objek untuk penelitian beliau. Kenapa sih harus tanaman Physarum sativum yang diteliti?
Karena tanaman Pisum sativum itu memiliki banyak sekali ciri-ciri. Jadi ciri-cirinya bervariasi gitu ya. Dimulai dari bentuk biji. Bijinya ada yang bulat, ada juga yang agak-agak keriput nih, seperti ini ya. Lalu bijinya itu ada yang warnanya kuning, ternyata ada juga yang warnanya hijau. Dilihat dari warna kulit biji, ternyata Pisum sativum memiliki warna kulit ada yang hijau, ada juga yang putih. Warna polongnya, warna polong ya, kamu bisa lihat di sini ada yang hijau, ada juga yang kuning. Sedangkan bentuk polongnya juga bervariasi, ada yang bentuk polongnya bergelombang, ada juga yang agak-agak rata. Dilihat dari pohonnya, ternyata tinggi tanaman ini bervariasi juga. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Posisi bunga ada yang terletak di ketiak daun, ada yang di ujung daun. Nah, karena keanekaragaman variasi tanaman ini, makanya beliau banyak memiliki ciri-ciri. Nah, ingin tahu kira-kira kalau yang namanya biji bentuk bulat dikawinkan dengan biji bentuk kisut, nanti anaknya akan seperti apa keturunan berikutnya? Apakah nanti akan berbentuk bulat? Apakah nanti akan berbentuk kisut? Atau bagaimana gitu ya? Baik, sekarang kita lihat ya selanjutnya. Nah, kita harus mengenal nama beliau. Beliau adalah Gregor Johann Mendel. Betul, beliau adalah seorang pastor dari Austria yang dikenal sebagai Bapak Genetika. Nah, ngomong-ngomong, apa Bapak Genetika atau apa yang disebut dengan genetika? Nih, mundur lagi ke materi tadi ya. Kalian tahu apa itu arti gen? Gen adalah faktor pembawa sifat keturunan yang diwariskan dari induk kepada keturunannya. Sedangkan genetika adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat keturunan gitu ya. Jadi hubungannya genetika, gen, dan ini. Sekali lagi kita harus mengenal nama beliau adalah Gregor Johann Mendel. Baik, kita lanjutkan lagi pada pembahasan berikutnya. Kalau kita membahas materi tentang pewarisan sifat keturunannya, itu tidak terlepas dari istilah-istilah yang sering digunakan dalam materi persilangan. Nah, istilah yang pertama adalah fenotip. Apa arti fenotip? Fenotip adalah sifat-sifat yang tampak dari luar. Seperti foto tadi ya. Kalian bisa melihat ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang hidungnya mancung. Ini semua kelihatan tidak dari luar. Kelihatan kan? Nah, itu semua kita sebut namanya sifat fenotip. Nah, sifat fenotip biasanya dalam persilangan itu ditulis dengan menggunakan kata-kata. Sebagai contoh misalnya keriting, tinggi, putih, mancung, dan lain-lain. Baik, sekarang maju lagi ke berikutnya, ke istilah berikutnya, yaitu genotip. Nah, kalau kita berbicara masalah genotip, kita tahu bahwa tadi gen itu letaknya ada di dalam kromosom, ya. Dan kromosom ada di dalam inti sel. Inti sel itu ada di dalam sel. Nah, sementara arti dari sel adalah bagian yang terkecil di dalam tubuh makhluk hidup. Sel aja kecil, apalagi gen pasti lebih kecil. Makanya di sini yang namanya gen atau genotip adalah sifat-sifat yang tidak kelihatan, tidak tampak dari luar, tetapi sifat itu ada. Nah, ya. Dan biasanya kalau tadi fenotip ditulis dengan kata, nih, kalau yang namanya genotip itu biasanya ditulis dengan menggunakan simbol huruf. Ya, simbol huruf misalnya K besar, K kecil, T besar, T kecil, dan M atau lain-lain. Banyak lagi ya. Baik. Untuk istilah-istilah dalam persilangan yang ketiga yaitu parental. Apa itu arti parental? Arti dari parental adalah induk. Kalau manusia, barangkali yang jadi induk adalah ayah dan ibu. Kalau di dalam
hewan, barangkali misalnya ayam, ya berarti induk jantan atau induk betina. Tidak mungkin kita menyebutkan ayah ayam atau ayah atau ibu ayam gitu ya. Baik. Untuk istilah yang selanjutnya yaitu gamet. Gamet adalah istilah untuk sel kelamin. Nah, ini misalnya saja ya, gamet itu ditulis dengan menggunakan simbol K besar nih. K besar ini gametnya itu terdiri dari K dan K. Kalau misalnya kita tanya, jadi di sini gametnya ada berapa? Kalau K besar dan K besar, misalnya keriting dan keriting, berarti jumlah gametnya 1, yaitu keriting. Tapi kalau seandainya di dalam gamet itu tertulis ada K besar, K kecil, nah berarti gametnya itu terdiri dari K besar dan K kecil. Nah, misalnya K besar K kecil itu sebutlah misalnya ikal. Nah, K besarnya untuk keriting, K kecilnya untuk lurus. Berarti gametnya itu ada 2, yaitu K besar keriting dan K kecil lurus. Nah, itu mengenai pembahasan sel kelamin atau yang sering disebut dengan gamet. Baik, untuk berikutnya adalah istilah filial. Filial itu adalah istilah untuk keturunan. Keturunan. Jadi kalau ada ayah dan ibu melakukan perkawinan, lalu ayah dan ibu itu menghasilkan anak, nah anak itu kita sebut namanya filial. Nah, di sini yang namanya filial itu ada beberapa macam. Ada F1. Nah, itu artinya keturunan yang ke-1. Dan F2 adalah keturunan yang kedua. Jadi F1 itu bukan anak ke-1, F2 itu anak kedua, bukan ya, tapi keturunan ke-1 yaitu anak misalnya, dan keturunan yang kedua adalah anaknya dari anak, yaitu cucu. Baik, sampai di sini dipahami? Kita lanjut lagi ya dengan istilah-istilah yang berikutnya, yaitu istilah dominan. Dominan itu adalah sifat yang menang atau sifat yang muncul, di mana sifat ini akan menutup sifat-sifat lainnya. Sebagai contoh misalnya ada seorang ayah berambut keriting dan ibu berambut lurus, lalu anaknya itu berambut keriting. Berarti di sini siapa yang muncul? Nah, berarti yang muncul sifatnya adalah sifat dari ayah. Dan sifat yang kalah adalah sifat dari ibu. Nah, sifat ayah di sini kita sebut namanya dominan, karena sifat ayah menutup sifat dari ibu. Baik, sekarang bagaimana dengan sifat yang selanjutnya? Nah, di sini ada yang disebut dengan resesif. Ini kebalikan dari dominan. Kalau resesif itu adalah sifat yang menang. Nah, kalau resesif adalah sifat yang kalah. Yang kalah artinya sifatnya tidak muncul, di mana sifat ini biasanya tertutup oleh sifat yang lain. Contoh yang tadi ya, misalnya ayah keriting, ibunya rambutnya lurus ya. Sifat anaknya misalnya keriting, berarti yang dominan adalah yang ayah, berarti sifat ibu gimana? Betul, jadi sifat ibu adalah kalah atau resesif, karena anaknya tidak lurus seperti ibunya. Nah, sekarang kita lanjut lagi dengan istilah yang ke-8, yaitu intermediar. Nah, kalau intermediar, ini kedua sifat itu sama-sama muncul. Artinya kedua sifat itu tidak ada yang kalah ataupun tidak ada yang menang. Sebagai contoh, misalnya ayah yang berambut keriting kawin dengan ibu yang berambut lurus, anaknya itu tidak keriting, tidak juga lurus, tetapi rambutnya menjadi ikal. Nah, ikal itu dalam artian keritingnya muncul, lurusnya juga muncul. Nah, muncullah sifat yang selanjutnya yaitu ikal gitu ya. Atau kalau contoh yang kedua, barangkali kalau ada tikus jantan warnanya hitam,
lalu tikus betina warnanya putih, lalu mereka punya anak gitu ya. Nah, anaknya itu kalau intermediar akan berwarna abu-abu, di mana hitamnya muncul, putihnya juga muncul, bergabung, bukan jadi loreng seperti zebra, jadi hitam putih, bukan, tetapi menjadi abu-abu. Baik, di sini dipahami ya mengenai dominan, resesif, dan intermediar. Baik, kita lanjutkan lagi untuk istilah yang ke-9, yaitu alel. Alel adalah pasangan gen. Sebagai contoh misalnya ada K besar. Nah, itu merupakan alel. Ada K besar, K kecil. Itu juga alel ya. Ada T besar, ada T besar, T kecil, M besar, M kecil, dan lain sebagainya ya. Baik, sekarang kita lihat yang ke-10. Kalau kita lihat tadi ya, di dalam alel itu ada K besar, ada K besar, K kecil, ada T besar, T besar. Nah, di sini pasangan gen itu ternyata ada yang huruf besar semua. Ada juga yang huruf kecil semua. Ada juga yang huruf besar dan huruf kecil. Nah, kalau yang namanya homozigot itu adalah pasangan gen yang alelnya sama. Yang alelnya sama tuh maksudnya kalau dia ditulis dengan huruf besar, besar semua. Kalau ditulis dengan huruf kecil semua. Contoh, misalnya kakak besar. Aduh, ini maaf ya, ada yang salah nih. Nah, ini yang K besar, K kecil, ini ada yang salah sedikit ya. Baik, ada T besar, ada T kecil, dan ada M besar, M besar. Jadi mohon maaf Ibu salah ketik barangkali ya, di sini ada K besar, K kecil, ini adalah salah, bukan homozigot. Baik, kita lanjutkan lagi dengan yang selanjutnya, yaitu heterozigot. Heterozigot adalah pasangan gen yang alelnya berbeda. Nah, ini biasanya ditulis dengan menggunakan huruf besar dan huruf kecil. Ya, Ibu tadi sudah ralat ya. Jadi misalnya contohnya ada K besar, K kecil. Contoh misalnya saja keriting dan lurus. Nah, ini ada T besar, T kecil. Misalnya saja tinggi dan pendek. Ada M besar, M kecil. Misalnya saja mancung dan pesek. Nah, ada A besar, A kecil, dan seterusnya. Baik, yang barusan adalah beberapa istilah-istilah dalam persilangan. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai macam-macam persilangan. Di sini Ibu punya contoh. Ada ayah yang berambut keriting kawin dengan ibu yang berambut lurus. Nah, di sini ada berapa sifat beda yang diamati? Ayah rambutnya keriting, ibu rambutnya lurus. Nah, di sini sifat beda yang diamati adalah 1, yaitu mengenai rambut. Apakah ini sifat bedanya ada 2, Bu? Karena yang satu keriting, yang satu lurus. Tidak. Di sini sifat bedanya hanya 1, yaitu mengenai keadaan rambut ya. Nah, baik. Jadi di sini kita sebut namanya persilangan dengan menggunakan 1 sifat beda. Dan istilahnya kita sebut namanya monohibrida. Mono artinya 1, hibrida artinya dari kata hibridisasi atau persilangan. Jadi monohibrida artinya adalah persilangan dengan menggunakan 1 sifat beda. Baik. Untuk contoh yang berikutnya, di sini ada ayah yang berambut keriting, hidungnya mancung, kawin dengan ibu yang rambutnya lurus, hidungnya mancung. Nah, di sini ada berapa sifat beda yang diamati? Bagus, kalian sudah paham ya. Di sini sifat beda yang diamati ada 2, yaitu mengenai rambut dan mengenai bentuk hidung. Nah, persilangan seperti ini menggunakan 2 sifat beda dan istilahnya kita sebut namanya
hibrida. Di itu artinya dua, hibrida dari kata hibridisasi artinya persilangan. Jadi di hibrida artinya adalah persilangan dengan menggunakan dua sifat beda. Baik, bisa dimengerti ya? Nah, untuk selanjutnya Ibu di sini akan memperlihatkan contoh. Kalian bisa lihat foto yang ada di depan kalian. Ini adalah foto satu pasang pengantin, di mana pengantin laki-lakinya memiliki ciri gen berkulit gimana? Betul, kulitnya hitam ya. Sedangkan si pengantin wanita ini berkulit putih. Nah, jadi di sini Ibu akan mencontohkan ada seorang ayah yang berkulit hitam kawin dengan ibu yang berkulit putih. Di sini ada kalimat yang sangat penting. Sifat kulit ayah dominan. Nah, kenapa ini dikatakan penting? Karena ini nanti ada hubungannya dengan menentukan fenotip pada keturunannya ya. Baik, untuk membuat persilangannya di sini kita buat dulu. Di sini ada parental. Jelas parental itu tadi induk ya. Nah, di sini yang jadi parental adalah ayah dan ibu. Nah, di sini ayah hitam dan ibu berkulit putih. Nah, hitam dan putih, kalian masih ingat? Istilahnya itu disebut fenotip. Baik, sekarang kita tulis ya, kalau hitam itu kira-kira pakai simbol apa nih? Nah, hitam itu simbolnya menggunakan H besar. Sedangkan putih jangan pakai P ya. Kalau dalam persilangan, kalau di sini sudah ditulis H besar, di sini yang putih lawannya kita tulis dengan menggunakan H juga, tapi H-nya harus kecil ya. Jadi H besar itu untuk hitam dan H kecil itu untuk simbol putih ya. Dan kalian tahu bahwa yang digunakan simbol itu, yang menggunakan simbol itu kita sebut namanya genotip. Nah, sekarang kita lihat bagaimana gametnya. Masih ingat arti gamet? Gamet adalah sel kelamin. Nah, baik, kalian bisa lihat di sini gametnya ada berapa sebenarnya di sini? Yang H besar. Bagus ya. Gametnya ini hanya ada satu, yaitu hitam dan hitam. Jadi kalau gametnya hanya satu, boleh kalian tulis dua-duanya boleh. Tapi untuk saat ini Ibu mau menuliskan satu saja, itu juga tidak apa-apa ya. Nah, ini gametnya karena hanya ada satu, yaitu hitam. Nah, sekarang bagaimana dengan HH kecil? HH kecil ini gametnya juga sama kalau kita buat ya. Gametnya ini hanya ada satu, yaitu putih dan putih. Berarti kalau mau ditulis dua-duanya mangga, kalau ditulis satu juga boleh ya. Nah, ini gametnya Ibu tulis satu saja. Sekarang kita lihat untuk selanjutnya, setelah gametnya ada, kita akan menentukan filial. Masih ingat apa arti filial? Baik, filial adalah keturunan. Untuk menentukan keturunan, kita hanya tinggal menggabungkan antara gamet H besar, kita gabung dengan gamet H kecil, atau gamet hitam digabung dengan gamet putih. Nah, filialnya kita tinggal satukan, yaitu H besar dan H kecil, gitu ya. Nah, sekarang kita harus menentukan apa fenotip pada keturunannya. Apakah dia hitam? Apakah anaknya itu putih? Apakah anaknya itu abu-abu? Baik ya. Kalau di sini dilihat ada kalimat sifat kulit ayah dominan. Nah, berarti kamu harus tahu kalau sifat kulit ayah dominan, berarti nanti anaknya akan berkulit hitam. Karena sifat hitam dominan. Jadi sifat hitamnya menutup sifat dari ibunya, yaitu putih. Jadi sifat putihnya itu nggak muncul gitu ya, karena terkalahkan oleh sifat hitam dari si
ayah. Baik, dimengerti sampai di sini? Mudah-mudahan apa yang dibahas hari ini ya bisa dipahami oleh kalian gitu ya. Baik, terima kasih kalian sudah menonton, sudah mengamati pembelajaran kita pada hari ini, dan kita nanti akan bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, terima kasih kalian sudah menyimak pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa dipahami oleh kalian. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya, yaitu pembahasan mengenai persilangan di hibrida. Berikut contoh-contohnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.